Pak, suaranya. Suaranya nggak ada. Ya baik. Sudah kedengaran suaranya sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Ananda sekalian, kelas 10 IPA 5 dan IPA 6. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengawali pembelajaran pada tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2021-2022, dan antum merupakan siswa baru SMA Negeri 8 Pekanbaru. Untuk itu, Abati menyambut kehadiran antum. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban wa barokatan. Semoga antum bisa mengikuti belajar di SMA Negeri 8 dengan penuh ketekunan, ya, penuh kekhidmatan, dan akhirnya antum bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh antum untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi misalnya. Kalaupun antum ditakdirkan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi antum bisa berwirausaha. Nah, maka kalimat yang terakhir itulah yang ada kaitannya dengan mata pelajaran PKWU, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Ananda sekalian, untuk pertemuan pertama ini kita ta'aruf terlebih dahulu. Namun sebelum Abati melanjutkan, ya, ini kehadirannya sudah cukup bagus ya, sudah 60 ini. Semoga bisa dipertahankan, walaupun tentu saja masih sekitar 12 orang belum masuk. Dan setiap hari atau setiap kali pembelajaran, Abati akan melaporkan kepada wali kelas dan kepada pimpinan sekolah atau pihak sekolah, dan laporannya langsung melalui blog, ya, melalui blog atau melalui media-media yang lain, misalnya grup WA wali kelas, atau juga melalui blog ya, yang ada. Baik, Anda sekalian, sebelum dilanjutkan,
dalam hitungan ketiga antum harus sudah yang pertama membuka semua video antum, ya, kecuali bagi yang sama sekali ada uzur karena tidak fasilitasnya tidak mendukung misalnya. Kalau fasilitasnya mendukung, maka antum harus dibuka dalam hitungan ketiga. Kemudian, apalagi dalam hitungan ketiga? Dalam hitungan ketiga, antum harus sudah di depan antum ada buku, ya. Syukur-syukur kalau bukunya sudah khusus untuk buku PKWU, buku maksudnya buku tulis dengan pulpen. Kegunaannya adalah sekitar 10 menit terakhir nanti Abati secara acak akan bertanya kepada antum untuk mereview dengan cara membaca. Jadi bukan dengan cara mendengar, apa yang terdengar. Tidak. Abati pertanyaannya adalah coba antum review, antum ulangi, ya 2 atau 3 poin, ya, tidak harus semuanya nanti. Ya, 2 atau 3 poin apa yang antum terima pada hari ini. Secara acak, terutama yang tidak dibuka videonya itu yang akan pertama Abati tanya. Kalau antum menjawab tanpa tulisan, Abati akan stop. Itu satu. Yang kedua, Nanda, pada hari ini kita saling mengenal terlebih dahulu atau yang disebut ta'aruf. Apa yang harus dikenal? Yang harus dikenal diantaranya adalah ini ada Ihsan. Ihsan ada apa Ihsan? Ihsan Sabilio. Ada apa Ihsan? Antum tunjuk tangan ada apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada, tapi antum. Makanya jangan sembarangan aja tunjuk tangan. Kalau Abati kan ya respect atau respon kepada antum. Kalau antum nggak ada keperluan, ngapain harus tunjuk tangan? Baik, Anda sekalian, kita lanjutkan lagi. Jadi jangan ikuti aturan mainnya. Kalau Abati sudah suruh untuk menunjuk tangan, ya silahkan bertanya dan lain sebagainya. Dan tidak pun oleh Abati direspon. Tapi kalau main-main jangan. Oke, baik Ananda, kita lanjutkan dulu. 66, oke, baik, kehadirannya cukup bagus ya untuk sementara. Jadi pada hari pertama ini Ananda, kita ta'aruf terlebih dahulu. Ta'aruf artinya saling mengenal, ya, saling mengenal. Nah, apa yang harus dikenal? Ya, baik secara personal, ya, baik secara personal, perseorangan, antar siswa misalnya antum, makanya antum harus sering masuk supaya antum kenal antar siswa. Karena dengan virtual seperti ini Ananda, kadang-kadang satu semester juga satu kelas tidak kenal semua. Tetapi kalau antum selalu masuk, insya Allah antum pasti mengenalnya dengan baik. Kemudian juga mengenal antara ya guru dengan siswa, ya guru dengan peserta didik, ya dengan peserta didik atau dengan siswa. Kemudian juga mengenal tentang mata pelajaran yang dibawakan oleh guru tersebut, ya. Kalau kaitan dengan Abati adalah yang hari ini ada PKWU, tetapi Abati pun mengajar biologi. Oke. Nah, tapi antum biologinya tidak dengan Abati. Baik, anak-anak sekalian, ini ya diantaranya. Kemudian, Abati ingin mengenal, misalnya yang dikenal itu diantaranya setelah nama adalah hobi. Oke. Nah, hobi yang berkaitan dengan PBM, ya, Abati akan kasih tahu antum, ya, hobi yang berkaitan dengan PBM. Kalau Abati adalah hobi untuk ditanya,
Jadi antum yang bertanya itu akan mendapatkan reward ya. Jadi siswa yang bertanya akan mendapatkan reward atau penghargaan. Jadi siswa akan mendapatkan reward atau penghargaan. Oke. Nah, apa rewardnya? Nilai. Oke. Nilai. Bagaimana cara menilainya? Cara menilainya ini merupakan kenapa ini? Nilai ini adalah merupakan Abati sebut namanya adalah ladang atau tambang ya. Tambang emas. Ya, tambang emas. Apa itu tambang emas? Nanti Abati akan jelaskan. Ya, sekarang kita sampai di sini dulu ya. Sampai sebatas tambang emas. Nanti boleh antum bertanya bagaimana supaya antum mendapatkan tambang emas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Begitu ya Ananda. Kemudian silakan antum bertanya apa saja. Kemudian selain hobi, barangkali Abati akan sampaikan pula hal lain, yaitu kalau kita saling mengenal. Untuk apa saling mengenal? Untuk apa ta'aruf? Untuk apa saling kenal? Supaya saling enak. Kadang-kadang dari hal yang sekecil-kecilnya. Ya, dari hal yang sekecil-kecilnya. Misalnya antum ada di sini yang bernama misalnya Faiz Raditya, ya, Faiz Raditya. Ya, Pak. Ya, ini hanya sebuah contoh. Misalnya Faiz. Abati, oke, kalau begitu Abati ini kan ya. Nah, Faiz. Faiz, nama antum siapa? Ulangi. Faiz Raditya Islami, Pak. Oh, Islami. Sekarang kalau antum dipanggil Faiz Raditya Islamo, antum terima nggak? Enggak, Pak. Enggak. Enak nggak? Enggak, Pak. Enggak enak. Nah, seperti antum menjawab barusan Pak. Itu juga nggak enak kalau bagi Abati itu. Karena kalau Abati sudah kasih sama wali kelas, ya, sama wali kelas itu adalah link. Ini nulis di sini agak begini ya, acak-acakan nih. Wali kelas ada linknya. Dan link ini adalah masuk ke dalam blog Abati. Di blog itu ada video. Di video itu Abati dengan tegas mengatakan, panggil saya Abati. Bukan Pak, Bu. Apalagi kalau Bu, karena bukan perempuan ya. Nah, panggil Abati. Misalnya tadi Faiz, panggilannya sebenarnya bukan, misalnya dia panggilannya Raditya misalnya, atau Islami atau Faiz misalnya. Nah, ketika ada yang memanggil bukan Faiz tapi Raditya misalnya, tadi siapa, Raditya atau siapa, itu tidak akan enak juga padahal namanya, tapi dia memang nggak suka dipanggil Raditya misalnya, Radit misalnya, nggak suka dia misalnya, tapi sukanya misal Faiz misal. Padahal namanya. Tapi itu Ananda, itu yang disebut ta'aruf. Antum harus saling kenal. Dari hal yang sekecil-kecilnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena begitu antum sudah saling kenal dan antum sudah enak. Kalau sudah enak berarti antum senang. Ya. Kalau sudah senang berarti akan muncul sebuah semangat. Ya. Semangat. Sehingga antum akan ada simpati, ya, ada simpati, bukan antipati kepada orang, simpati. Kalau simpati berarti antum kalau misal belajar antum akan, ya, semangat, simpati, kemudian antum akan sukses, ya, senang, semangat, simpati, sukses. Nah, S4 ya, 4S, ya, senang, kemudian semangat, kemudian senang, semangat. Ya, ada simpati, sukses. Ya, sukses. Oke, baik. Ya, harus paham antum dalam hal ini. Jadi, hobi Abati kalau dalam pembelajaran, hobi Abati dalam pembelajaran adalah ditanya, itu hobi Abati. Makanya tadi Abati langsung respon, karena ada yang, tunjuk tangan tadi. Tapi ternyata, ya udah, lain kali, kalau tidak ada perlu jangan.
Baik, anak-anak sekalian. Kembali lagi kepada yang tadi, yaitu mana tadi itu? Saling kenal. Oke, ta'aruf, saling kenal. Kemudian baik personal maupun personal ya, antar siswa, antar guru dan peserta didik, maupun mengenali tentang mata pelajaran. Jadi sekarang karena Abati hobi ditanya, maka antum sekarang silahkan bertanya, ya. Antum silahkan bertanya apa saja yang ada berkaitan dengan apakah tentang personal kita maupun dengan masalah mapel. Ya, Abati persilahkan. Abati hitung sampai 3. Kalau Abati itu suka pakai limit waktu. Abati hitung sampai 3. 1. Oke. Belum ada ini yang tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu, 2. Tuh. Ada yang tunjuk tangan. Oh, ada ini sih. Tadi ini si Ihsan masih. 2. Kemudian oke. 3, nggak ada. Sepertinya Anda telah mengatakan. Oh. Oh, banyak nih. Tadi Ihsan itu nggak ada. Kemudian Muhammad Syafiq. Silakan Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq, Ratna Dewi Rosita, kemudian Denny Prasetyo. Muhammad Syafiq, Ratna Dewi, kemudian Dani. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Iya, baiklah, Ratna. Silakan, Ratna Dewi Rosita. Itu Abati soal komunikasi, saya mau bertanya bagaimana cara kita agar tidak malu dalam mengenal orang gitu Abati. Ya, baik. RDR. Ratna Dewi Rosita. Oke, baik. Kemudian Muhammad Syafiq, silakan. Ya, Abati saya mau bertanya, dalam proses pembelajaran bersama Abati itu saya ingin bertanya bagaimana gitu prosesnya. Apakah kayak limit waktu gitu ada atau gimana gitu? Muhammad Syafiq. Ini siapa? Ratna Dewi Rosita. Abati. Oke. Oke. Ini lebih kepada self confidence ya. Self confidence. Itu nulisnya dari mana? Ini cara belajar. Dikaitkan dengan tadi limit waktu. Oke. Kemudian yang ketiga, Denny Prasetyo. Sebelumnya saya mau bertanya, kenapa Abati pengen dipanggil Abati bukan Bapak, dan Abati itu artinya apa? Denny Prasetyo. Ini pakai Y atau enggak? Pakai iya, Pak. Ini udah sesuai apa? Prasetyo. Mana orangnya, nggak ada lagi. Oh iya, Tio ya, pakai Y. Tio gitu ya. Prasetyo. Nggak pakai I ya.
Abati ya. Oke, tentang Abati. Baik, terima kasih kepada RDR, Ratna Dewi Rosita, kemudian Muhammad Syafiq, dan Denny Prasetyo. Ya. Pertanyaan dari Ratna, ini berkaitan dengan self confidence. Bagaimana supaya kita memiliki percaya diri. Oke, baik. Tentu saja ini banyak cara ya, banyak teori dan banyak cara. Dan tentu saja percaya diri ini, kalau Ratna tadi untuk mengenal orang, ya, Abati ingin kaitkan nanti dengan masalah PKWU ya, masalah PKWU. Jadi masalah PKWU, terutama masalah kewirausahaannya. Oke, baik. Kita satu-satu, kita coba bedah satu-satu dari RDR tadi. Ya. Kewirausahaan. Kita masuk ke materi ya ini. Wirausaha. Wira itu apa? Wira itu artinya berani. Oke. Wira itu artinya jujur. Wira itu artinya simpati. Wira itu artinya sopan. Wira itu artinya amanah. Ya. Wira itu artinya ya sabar dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya baik, tetapi dalam untuk akan mendapatkan secara khusus wira itu adalah berani. Tetapi keberanian tanpa kejujuran untuk apa? Berani menjadi pemimpin, tetapi tukang bohong, ya nantinya menjadi apa? Ya menjadi pemimpin pendusta, pembual, ya lip service, gitu. Jadi berani itu harus pakai kejujuran, berani itu harus pakai simpati. Antum menjadi pemimpin, misalnya. Oh, antum rakyat diam di rumah, kasih makan dong. Nah, itu harus simpati. Jangan rakyat diam di rumah, jadi kasih makan pada mati. Ya. Pelan-pelan kita mati, bagaimana? Misalnya seperti itu. Nah, itulah wira namanya. Wira itu adalah jiwa-jiwa positif ini, di antaranya dan sebagainya. Tentu saja setiap setiap teori, Abati sambil mengundang memasukkan lagi, banyak yang masih belum masuk. Setiap ahli tentu saja berbeda-beda, ya. Tapi yang jelas wira itu berani. Nah, dikaitkan sekarang dengan pertanyaan dari Ratna tadi. Dengan keberanian, dengan kejujuran, dengan kesimpatian, dengan tahu bahwa saya ini adalah seorang pemberani. Tahu bahwa saya ini mempunyai sifat jujur. Seseorang bagaimana bisa berani kalau dia tidak jujur? Seseorang bagaimana bisa berani kalau dia tidak memiliki sifat kesabaran? Seseorang bagaimana dia bisa berani kalau tidak memiliki karakter-karakter baik? Dia berani karena benar. Dia takut karena salah. Nah, jadi ini akan menimbulkan self-confident, rasa percaya diri. Saya ini adalah orang jujur. Saya ini adalah orang sopan. Saya ini adalah amanah. Maka dia akan berani berhadapan dengan siapapun. Dia tidak akan merasa silau dengan kemilaunya dunia. Wah, orang itu kaya, saya tidak silau. Karena saya berani. Karena apa? Karena dunia itu sifatnya sementara. Karena dunia itu hanya jembatan. Karena dunia itu tidak bisa menolong apa-apa, jangankan di akhirat, di dunia pun tidak bisa menolong, seandainya salah mengimplementasikan dunia tersebut. Begitu. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya kita ini memiliki self-confidence? Maka jawabannya adalah pupuk terus karakter-karakter ini. Nah, bagaimana cara mupuknya? Mupuknya ada dan latihan. Bagaimana latihannya? Di antaranya ada dalam pelajaran PKWU ini. PKWU ini. Antum berani untuk masuk duluan? Itu juga untuk memupuk. Antum berani untuk mulai bertanya seperti Ratna sekarang bertanya, ya? Itu juga untuk menimbulkan self confidence.
Jadi dengan keberanian itu akan menimbulkan rasa simpati. Tentu saja dengan tata krama dan lain sebagainya. Tentu saja dengan seperti tadi mengenal seseorang. Tadi lebih spesifik, Ratna bertanya bagaimana lebih spesifik ya, hanya untuk sebutlah ya VR public relation misalnya dengan orang ya, berhubungan dengan orang. Nah, itu caranya adalah kenali apa kesenangan orang tersebut di antaranya. Hal yang kadang-kadang hal yang sangat kecil, apa dia senangnya. Jangan pula misalnya orang yang sebaya dengan kita disebut ibu, misalnya ibu gitu. Dia mungkin tidak mau dipanggil ibu, mungkin dia maunya dipanggil mbak, kan gitu. Gitu loh. Apalagi misalnya dipanggil nenek ya, dia memang masih sebaya kita, masa dipanggil nenek misalnya. Hal-hal seperti itu ya. Tadi Abati sudah contohkan kan kepada antum. Baik Ratna, itu barangkali kaitannya nanti dengan PKWU, itu artinya memang PKWU adalah melatih karakter building. Di antaranya adalah karakter building, membangun karakter supaya nanti memiliki self confidence. Karena nanti antum akan menjadi manajer. Ya. Seorang manajer itu ya, seorang manajer misalnya, terutama manajer marketing. Ya. Manajer marketing ini adalah public relation. Atau misalnya manajer personalia. Manajer personalia ini adalah tentang SDM. Dan terus. Ini semua adalah diantaranya mengandalkan self confidence, percaya diri. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari siapa tadi? Dari Muhammad Safik. Cara belajar dengan Abati. Abati tidak tahu apa maksudnya cara belajar dikaitkan dengan limit waktu. Yang tertangkap oleh Abati barangkali masalah tugas. Ya, tugas tentu ada limit waktu. Tetapi Abati itu limit waktu tidak dalam artian kalau tidak pada waktu itu berarti nilainya 0, tidak. Abati itu ada semacam tahapan, ya, ada semacam tahapan. Limit waktu udah jelas ya. Segala sesuatu harus ada limit waktu. Abati selalu bertanya seperti tadi misalnya 1, 2, 3 itu limit waktu. Karena kalau begini misalnya, silakan yang mau bertanya, kemudian ditunggu saja. Apa harus ditunggu sampai 1 jam begini? Nunggu saja, ya diam gitu. Enggak, kan pakai limit waktu. Nah, mengapa harus pakai limit waktu? Sebab di sana ada yang namanya kompetisi ya, competition. Competition itu sendiri merupakan hidup ini kompetisi Anda sekalian. Kompetisi dengan waktu, kompetisi dengan sesama kita ya. Apakah kompetisi itu boleh? Bukan boleh. Diperintah oleh siapa? Oleh Allah. Dalam Quran katakan fastabiqul khairat. Maka berkompetisilah ya. Berkompetisilah di dalam kebaikan. Berkompetisi. Antum masuk. Duluan, siapa yang paling duluan? Masuk gitu loh. Itu kompetisi, bukan kompetisi dalam hal yang jelek. Masuk siapa yang paling terakhir, bukan begitu. Ya, misalnya di dalam pembelajaran dengan Abati dan dengan guru-guru yang lain. Oke, limit waktu jelas. Ya. Mengapa harus ada limit waktu? Karena hidup kita juga ada limit waktunya. Apalagi Abati. Kalau secara hierarki kehidupan, ya, atau secara siklus kehidupan, ya Abati ini kan sudah faktanya seperti itu. Kalau misalnya kalau sholat itu ya mungkin sudah di asar, ya udah mau maghrib, artinya sudah di asar, udah mau maghrib, sebentar lagi gitu. Walaupun ya usia tidak ada yang tahu, ya bisa jadi, ya bisa jadi antum duluan ya berarti belakangan gitu, atau terbalik juga, abi belakangan antum duluan, bisa saja seperti itu. Karena ada siswa juga yang mendahului gurunya, ada. Tetapi secara hierarki, ya, yang sudah tua itu biasanya duluan. Gitu loh, Anda sekalian. 10.39 kita sampai jam 11, berarti ada 20 menit lagi. Abati penasaran,
Satu lagi pertanyaan, bukan penasaran. Abati ingin tuntaskan, maksud Abati ada pertanyaan satu lagi, yaitu dari Denny Prasetyo, ya. Denny Prasetyo. Oh ya, ya, ya. Kenapa pertanyaannya? Kenapa mau dipanggil Abati ya? Karena tidak mau dipanggil Bata. Nah, jelek kan kalau Bata gitu kan. Abati aja lah udah. Ya. Kenapa mau dipanggil Abati ya? Karena nggak mau dipanggil Ibu Abati. Tapi pertanyaannya tadi Denny menanyakan bahwa apa arti Abati. Baik Denny ya. Ya. Anak-anak sekalian di SMA Negeri 8 nanti ada antum yang manggil Bunda, ada. Ada yang dipanggil Bapak, ada. Ada yang dipanggil Ibu, ada. Ada yang dipanggil Mam, ada. Ya, ada yang dipanggil Mister, ada ya, ada yang dipanggil Uwa malah, ada yang dipanggil macam-macam ya, ada yang panggil mungkin Mbak, ada yang Ibu dan lain sebagainya. Tapi yang umum ini ya, Mam ada, biasa kepada guru-guru bahasa ya, ada yang Bunda juga ada ya, Bapak Ibu ada. Memang senangnya ini, tapi nggak ada yang dipanggil Om, nggak ada, Tante juga nggak ada ya. Nah, Abati sudah dari dulu memang dipanggil Abati, tetapi guru-guru manggilnya bukan Abati, Abi. Nah, dulunya semua Abi manggilnya, tapi sekarang Abati. Mengapa Abati? Karena sudah tua. Nah, apa arti Abati? Abati sebetulnya ayahku, ya, ayahku. Gitu. Makanya Abati manggil antum itu ya pakai antum, atau ya Bunaya, ini dalam Quran ada ya. Antum ini adalah sebuah penghormatan. Abati enggak, kalau Abati udah bilang kamu itu udah marah. Kalau Abati ya, kalian tuh udah marah. Antum ini adalah penghargaan, ya, penghargaan. Gitu. Gitu. Jadi ini hanya sebuah panggilan saja, ya, hanya sebuah panggilan saja. Tapi kan bukan ayah saya, gitu kan. Ada juga yang berargumen gitu. Kenapa harus panggil Abati ayahku? Kan bukan ayah saya. Iya. Seperti misalnya ada orang namanya itu Laksamana, padahal dia bukan Laksamana. Dulu ada Laksamana Soekardi, bukan Laksamana, dia memang namanya Laksamana. Nah, ini juga ya hanya panggilan. Ya. Ya, seperti misalnya orang tua antum, misalnya ayah antum saja, panggil kepada ini, kepada apa? Kepada ibu antum, panggilnya sudah Bu, padahal bukan ibunya kan? Istrinya. Tapi kan tidak gini, istri kan tidak begitu. Ya. Mengapa dia manggil ibu padahal kan bukan ibunya? Nah, karena itu mengibukan antum. Ya, mengibukan kepada antum gitu. Itu ya harus dipahami. Jadi Abati itu ayah. Baik, Anda sekalian. 43 ya, 10:43. Silahkan, ini belum ada yang bertanya ke masalah apa namanya PKWU itu sendiri. Kayaknya belum ada yang bertanya Mas PKWU ya. Oke, baru dikaitkan saja dengan masalah PKWU. Silakan. Dan pertanyaan antum ini merupakan tambang emas buat antum. Artinya merupakan penilaian buat antum. Karena ini direkam. Jadi rekaman itu nanti dipotong oleh antum. Kemudian potongannya itu di akhir-akhir nanti untuk menambah nilai antum. Dan nilainya cukup tinggi, Ananda. Karena itu adalah nilai keaktifan. Baik. Ada lagi yang bertanya? Sebentar Abati lihat di sini. Nggak ada. Kalau Ihsan tadi enggak katanya. Ayo, Abati hitung 1. 10, 4, 5, ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi Abati untuk menjawab pertanyaan. Berikutnya Abati yang akan bertanya. 2. Oke. Oke, baik. Ada Muhammad Rizky Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abati, saya ingin bertanya. Dalam PKWU sendiri itu kita mempelajari ilmu tentang apa? Oke. Oke, baik. Sebentar, Abati tulis dulu ya. Muhammad Rizky Ramadan, MRR.
Panggilannya siapa? Rizky? Ya, Hah? Rizky, nulisnya betul nggak? Satu, Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua dari Tengku, dari siapa dulu ya? Dari Naisa Sabilah. Silakan Naisa. Ya, Pak, saya ingin bertanya. Kan untuk kewirausahaan ini biasanya kayak yang punya bakat gitu. Kalau misalnya dia membuat rumah makan, setidaknya dia pandai masak atau gimana gitu. Tapi nggak semua wirausaha itu harus punya bakat, kan Pak? Kayak kalau dia punya bidang di akuntansi aja dia bisa ngebuat suatu lowongan pekerjaan nggak sih, Pak? Gitu. Oke. Nggak Naisa. semua wirausaha harus punya talent. Oke. Masalah usaha kaitannya dengan talenta. Rizky tadi itu lupa lagi pertanyaannya apa, Rizky? Belum dicatat. Apa pertanyaannya, Rizky? Dalam pelajaran PKWU itu kita mempelajari tentang ilmu apa? Oh, ya. Ilmu apa ya? Oke. Berarti ini ruang lingkup nanti ya. Ruang lingkup. Oke, ruang lingkup. Oke, baik. Terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaannya dari Rizky dengan dari Naisa. Kemudian yang ketiga, kita rangkum aja, yaitu dari Tengku Naufal Sakib. Tengku, silakan Tengku. Tadi kan wira itu artinya berani, jujur, amanah dan sebagainya kan. Berarti kalau wirausaha itu artinya apa, Pak? Ini Tengkunya mana yang nggak nampak ya? Coba, mana Tengku? Oh ini. Oke. Ya, ini Tengku. Apa? Tengku, pertanyaannya apa? Tadi kan artinya wira itu kan berani, jujur, amanah dan sebagainya kan. Kalau wira usahanya itu apa Pak artinya? Iya, oke. Wira usaha. Oke, baik. 10:47. Ya lah, baik ya. Abati akan jelaskan secara singkat ya. Pertanyaan dari Muhammad Rizky Ramadan yang dipanggil Rizky. PKWU itu ilmu apa sebetulnya? Berarti ini ruang lingkup PKWU. Baik. Ruang lingkup PKWU. Ruang lingkup PKWU. Ada dua yang pokok. Satu prakarya, ya. Yang kedua kewirausahaan. Kewirausahaan. Prakaryanya ada di bidang. Nah, sekarang prakarya. Apa arti prakarya? Belum karya, sebut saja cipta karsa karya. Jadi karya itu adalah sesuatu yang dihasilkan. Apa karyanya? Nah, apa hasilnya? Mana karyanya? Mana hasilnya? Nah, jadi sesuatu yang dihasilkan. Atau disebut juga produk. Abati tadi sudah sampaikan kepada antum ya, untuk mencatat semua. Apa yang dicatat Abati? Ini semua yang Abati catat terus dicatat. Apalagi Abati, semua yang diterangkan harus dicatat oleh antum. Terus bagaimana nanti hasil catatannya? Itu yang akan dinilai. Karena itu harus dikirim ke sama Abati. Bagaimana sistem mengirimnya nanti minggu depan saja Abati jelaskan ya. Sekarang Abati ingin ke sini dulu. Hasil atau produk. Produk itu ada dua. Ada berupa benda, ya barang, benda atau barang. Ada berupa jasa. Nah, ya, Abati ulangi. Prakarya. Karya itu adalah hasil, boleh katakan hasil. Ya, tapi bukan berarti ini sesuatu yang cipta karsa karya itu ada hasilnya atau produk. Ya.
Oke, itu singkatnya seperti itu dulu. Nah, menyangkut apa produknya itu? Yaitu diantaranya kerajinan. Makanya ada nanti materi masalah kerajinan. Apalagi budidaya. Ya, karyanya itu dalam kerajinan ada budidaya. Budidaya. Kerajinan apa? Ada kerajinan non benda. Ada kerajinan non benda, ada kerajinan lokal. Ya. Dan lain sebagainya. Nanti itu pembahasannya berikutnya ya. Kerajinan non benda, produk kerajinan non benda seperti apa misalnya? Nanti kaitannya misalnya dengan seni, ya. Seni tari itu kan non benda. Kemudian budidaya apa saja? Ada budidaya tanaman, ada budidaya ikan. Kita tanamannya hidroponik. Banyak video-video tentang hidroponik yang sudah kita buat ketika kakak antum, ketika sebelum pandemi itu. Nanti Abati akan tunjukkan video-videonya. Nah, antum juga wajib belajar itu, ya. Hanya saja sekarang ada keterbatasan di dalam masalah praktek. Paling tidak antum mengetahui, karena itu adalah yang dikerjakan oleh sekolah kita. Kemudian bidang apa lagi? Kerajinan, budidaya. Kalau dulu ada masalah apa namanya itu rekayasa. Sekarang rekayasa kayaknya ya karena rekayasa itu kaitan dengan fisika ya nantinya. Nah, tapi sekarang yang ada misalnya juga ada karya dalam masalah transportasi. Jadi ininya apa kompetensi dasar atau materi-materinya ya ini terus ada perubahan-perubahan, ada perkembangan-perkembangan. Kemudian juga ada dalam masalah awetan. Awetan ada dua ya, ada awetan nabati ya, ada awetan hewani gitu, hewani. Ini karyanya itu diantaranya ada kerajinan, ada budidaya, ada awetan ya transportasi. Kemudian ada juga tadi budidaya sudah ada ya, tanaman hias dan lain sebagainya. Ini diantaranya ya, ini di antaranya ya. Kemudian ada juga ya awetan atau pengolahan ya, ada pengolahan juga ya. Pengolahan itu ya di dalamnya juga termasuk kepada awetan ini ya, pengolahan itu, pengolahan makanan nabati ataupun hewani lah sekitar ini. Baik, itu ruang lingkup PKWU itu satu adalah ada prakarya, yang kedua kewirausahaan. Nah, tadi wira sudah Abati jelaskan, ya, berani dan sebagainya. Nah, tadi ada yang ditanyakan, siapa yang nanyakan tadi? Naisa, sorry, bukan Naisa, Tengku ya, Tengku. Wira usaha itu apa? Wira itu berani. Nah, usaha itu apa? Usaha itu kan sebuah gerak, ya, sebuah energi, suatu karsa. Cipta itu adalah otak yang berpikir, pikiran. Karsa itu kehendak, hati di sini, ya, hati. Karya itu otot. Ada otak, ada otot, ada hati. Itu usaha. Perpaduan antara itu, ya, memerlukan sebuah energi, memerlukan sebuah gerak atau action, ya. Makanya ada istilah NATO, ya, no action talk only, hanya ngomong saja, hanya membuat teori saja, hanya membuat rencana saja, tapi tidak pernah action. Nah, ini adalah sesuatu yang bukan berjiwa wira usaha, ya, bukan seorang wira usahawan. Jadi wira itu berani, usaha itu adalah dalam segala aspek kehidupan, usaha apa saja. Ya. Jadi usaha, belajar itu adalah usaha. Wira berani belajar. Belajar untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan, untuk
afektif, untuk sikap, untuk praktek. Akhirnya ada bonus, yaitu nilai yang baik. Jadi bagaimana wira dalam belajar? Wira dalam menempuh cita-cita. Perlu wira. Ya. Jangan pula misalnya, aduh, saya bercita-cita ingin jadi apa ya? Misalnya, ingin jadi dokter. Antum ingin jadi dokter misalnya. Belum juga antum ya jadi dokter. Sekarang masih antum belajar. Aduh, dokter susah. Antum ingin jadi apa? Aduh, saya ingin jadi tentara. Aduh, takut mati ya. Antum ingin jadi apa? Ingin jadi pilot pesawat terbang. Aduh, takut jatuh. Jadi tidak ada keberanian. Kalau semua, padahal semua pekerjaan itu punya resiko ya, punya risiko atau risiko, sebenarnya risiko bukan resiko ya, punya risiko. Nantilah pembahasan lebih jauhnya lagi. Artinya kalau antum belum apa-apa, belum bergerak, ya, belum action, belum usaha, berarti antum itu sangat rendah sekali wiranya. Nah, di dalam kewirausahaan itu sebetulnya antum di sini dalam pelajaran kewirausahaan ini antum dibina atau dididik tentang menumbuhkan karakter atau karakter building. Wah, saya sudah punya karakter itu, misal karakter tersebut, berarti diperkuat, disebut karakter atau strength, karakter strengthening ya, karakter strengthening, memperkuat karakter. Makanya ada program pemerintah itu ada namanya PPK. PPK itu adalah pendidikan penguatan karakter ya. Pendidikan penguatan karakter. Artinya karakter yang sudah ada diperkuat. 10, 5, 6 sudah mau habis. Masih ada pertanyaan dari siapa tadi? Sudah habis? Tengku wirausahawan sudah? Rizky? Naisa Sabila. Oh iya, Naisa ya. Naisa belum dijawab ya, Naisa ya? Ntar, berarti jawab ya, Naisa. Naisa Sabila. Usaha. Oke, talenta. Baik. Pertanyaan Naisa tadi. Usaha itu kan harus ada talenta. Ya. Iya. Betul. Tapi tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak itu, antum ingin apa tadi? Misalnya dicontohkan tadi misalnya sebut saja kalau tidak salah ya, Naisa bilang misalnya restoran, buat restoran. Kalau antum mau buat restoran, berarti salah satunya antum harus pandai masak. Ya, silahkan. Tapi tidak mutlak. Tidak mutlak bagaimana? Ya, tidak harus. Karena usaha itu, antum misalnya sekarang atau sebut saja ingin jadi ingin apa? Buka salon. Kalau antum bisa sebut misal cutting rambut dan lain sebagainya, ya bagus. Tapi kan antum ingin buka salon tidak perlu antum harus ngonde kan? Misalnya tidak perlu antum harus, maksud abad itu kalau antum mau buka salon harus hanya gitu kan? Bisa ada salon yang begituan kan nggak perlu. Buka restoran tidak perlu antum pandai masak. Oke? Jadi bagaimana? Inilah yang akan dibahas nanti dalam pembahasan kita di PKWU ini. Jadi antum bisa menggunakan, kalau tadi misalnya ini adalah bisa menggunakan botol, teori botol, ya, berani optimis, tenaga orang lain. Jadi antum buka restoran, ya antum tidak perlu pandai masak. Yang penting antum memiliki kepiawaian dalam masalah manajemen misalnya. Ini pun hanya sekedar, ya inilah akan dipelajari oleh kita nanti dalam PKWU ini. Manajemen, apakah di manajemen produk, apakah di manajemen personalianya, apakah di manajemen keuangan dan sebagainya. Ini pun bisa oleh para expertnya, oleh para ahlinya juga. Jadi antum adalah bisa memanage ya orang-orang ini. Ini pun bisa juga orang lain lagi. Yang penting antum memahami saja bagaimana
Antum ada wira aja, ada berani saja. Berani, optimis, tenaga orang lain. Berarti bukan antum nggak perlu harus pandai itu. Oke. Bahkan antum tidak punya duit pun bisa antum menjadi seorang wirausahawan. Gunakan teori bodol, ya. Berani, optimis, duit orang lain. Gitu. Bisa kan? Antum mau buat apotik, kan harus ada apoteker. Sedangkan antum juga bukan seorang apoteker. Ya kan? Antum juga tidak punya anak seorang apoteker. Antum juga tidak punya saudara seorang apoteker, tapi antum ingin membuat apotek, karena apotek hebat sekali. Ya. Obat 10 perak bisa dijual 100 perak gitu kan. Tidak ada apotek yang bangkrut tuh. Tapi bagaimana caranya? Antum bisa menggunakan bonol, ya, bonol. Berani, optimis, nama orang lain. Nah, apoteknya orang lain aja namanya. Ya, apotekernya itu orang lain. Dan seterusnya ya. Nah, baik, terima kasih kepada para penanya tadi. Ini waktu udah habis sebetulnya. Tapi Abati tetap ada janji tadi ya 1-2 orang, mungkin tinggal 1-2 menit aja Abati minta waktu. Ya. Harus diwakili. Diwakili Abati akan bertanya kepada sebentar. Abati akan bertanya. Pertanyaan Abati adalah dijawab bukan matanya ke langit-langit, tapi matanya harus ke buku. Artinya apa yang antum catat. Ya. Tata letaknya mana ini? Nah. Baik, berarti akan tanya mana yang ditutup. Yang ditanya oleh Abati yang ditutup sebetulnya. Ada 1, 2, 3. Kalau Nesa sudah tadi bertanya malah. Sebentar, Tengku udah bertanya. Oke, sekarang ini. Oke lah. Diva Aulia Putri. Pertanyaan Abati. Antum boleh tidak? Iya. Oke, silakan. 2 poin aja, sampaikan. Apa yang tadi antum terima? Pelajaran apa? Apa yang sempat antum catat apa? 2 poin aja. 2 poin. PKWU terdiri dari prakarya dan kewirausahaan, di mana prakarya sendiri, karya sendiri artinya adalah sesuatu yang dihasilkan atau produk. Contohnya kerajinan, budidaya, rekayasa, transportasi, dan pengolahan. Sedangkan kewirausahaan dibagi menjadi 2 lagi, di mana wira artinya berani, amanah, dan sebagainya. Sedangkan usaha artinya gerakan cipta ataupun karsa. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya Diva ya. Nah, Abati itu senang kalau seperti itu. Senang. Dan nanti video ini juga akan tetap ada. Nah, Diva dan juga yang bertanya tadi itu sudah memiliki tambang emas ya. Jadi ini dipotong video ini nanti dari sekarang, dari awal ini dikumpulin. Nah, itu nilai tertinggi semester 1 85. Nah, antum mengerjakan semua tugas yang ada. Apa saja tugasnya Abati nanti minggu depan ya. Abati belum sampaikan sekarang. Tapi sebelum minggu depan juga sudah Abati masukkan ke GCR misalnya ya, atau ke ini ke WA group ya. GCR, WA group, kemudian kita punya blog ya, kemudian kita punya apa lagi YouTube ya, ada 4 itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Satu lagi, tadi perempuan sekarang laki-laki. Oke, lihat. Jadi nanti itu harus berlomba dengan Abati itu aja. Ya, hampir-hampir tidak ada. Ada yang bilang sama Abati kok nggak pernah UHA? UHA-nya sudah include. Ini saja udah UHA. Ya, include. Karena sekarang tidak untuk apalah itu nih. Sekarang malah langsung kompetensi diri, bukan kompetensi dalam tulisan itu. Oh, ini nilainya enggak, itulah Abati. Itu nanti terakhir aja ujian-ujian itu. Tiap hari diuji ini dan Abati. Maka kumpulkan gitu. Nah, tugas itu seluruh. Di sana itu UHA tugas itu. Ya.
Jadi bukan ayo dijawab pertanyaan multiple choice, salah. Untuk apa yang gitu-gituan? Bagi PKWU ya, bagi Abati ya, nggak ada itu. Jadi langsung. Jadi tugas itu sudah mengandung 3 domain, yaitu menguji kemampuan kognitif. Karena kalau tidak mikir, bagaimana bisa mengerjakan tugas? Kalau nggak mikir, nah itulah kognitif. Berarti udah tuh. Kan rata-rata kognitif. Hanya otak yang di ini. Padahal PKWU itu adalah afektif sikap, ya. Bagaimana sikap di sini? Sikap di sini antum hadir. Sikap di sini antum mengerjakan tugas tepat waktu. Antum jujur punya karya sendiri. Sejelek apapun pasti nilainya bagus. Ya, pasti nilai Abati kasih. Gitu loh. Kemudian yang itu psikomotor, ya itulah usaha antum, ya. Berarti ya yang dinilai oleh Abati, psikomotornya antum nilainya 75, 80, 81, 82 gitu loh. Kalau kurang bagus. Tapi afektifnya bagus, antum sudah 80. 75 misalnya, itunya 85, udah 80 juga antum nilai gitu kan, afektifnya, sikapnya bagus. Gitu loh. Karena afektif dengan psikomotor, ya, yang di ini. Kalau otaknya udah pastilah ada. Antum masuk SMA 8 juga udah hebat. Baik, Ananda, terakhir dari Abati. Udah lebih 6 menit nih, tapi Abati penasaran. Satu lagi dari laki-laki, Abiyu Valeska. Abiyu, antum nulis enggak? Abiyu, kamu nulis enggak? Enggak kedengaran suara Abati. Abiyu. Ya, Pak. Pak P aja. Lewat oleh Abati. Ya, Abati. Denny Prastio, antum nulis tidak? Nulis, Pak. Hah? Nulis. Oke. Coba antum buat kesimpulan. 2 aja. Berapa poin, Pak? Berapa poin, Abati? 2 poin aja. Ruang lingkup dari PKWU ada 2. PKW atau prakarya dan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah menghasilkan suatu produk. Produk terdiri atas 2 macam, itu benda atau barang dan menghasilkan jasa. Wirausaha. Wira adalah simpati, berani, jujur, amanah, sopan, dan sebagainya. Usaha adalah membuat suatu cipta, suatu karsa, suatu karya. Denny, itu mau udah tadi, yang pertama tadi udah. Yang berbeda lah dari yang tadi. Saya nggak terlalu nyatat semua. Itulah antum berarti tidak dari awal ketahuan tuh. Iya. Itu sudah. Kalau mereview itu kan hanya 2 poin, masa hanya itu saja semua? Ganti. Ntar, kalau memang hanya itu. Radit sudah tadi, mana laki-lakinya? Sudah apa? Mana lagi ini laki-lakinya ini? Oh, ini. 32 yang lain, others. Oh, ini berarti bisa dibuka. Tadi belum ketemu oleh Abati ini. Farel, ayo Farel. Udah ada berarti di sini contohnya. Farel, antum nyatat nggak? Halo Farel. Nggak ada suaranya kamu Farel? Antum ini masih ditutup. Ya, antum nyatat nggak? Nyatat, tapi yang dari PKWU itu aja. Sama dengan yang tadi? Iya. Berarti antum terakhir masuk. Siapa lagi ini? Itu ditutup langsung si Safa itu. Tapi ini tuh siapa? Tadi laki-laki, tiba-tiba perempuan deh Safa. Kenapa? Ini siapa ini? Oh, Tengku. Fazli Ya, mau Abati. Ya, Abati. Antum nyatat tidak? Nyatat, Abati. Coba yang berbeda dengan yang tadi. 2 poin aja. 2 poin. Dalam PKWU terdapat kerajinan. Kerajinan dibedakan menjadi barang dan jasa. Kemudian budidaya. Biasanya budidaya berupa hidroponik.
Lalu juga awetan. Awetan terpisah menjadi dua, nabati dan hewani. Ya, Itu aja. ya. Oke, Anda sekalian, ya untuk sekedar perkenalan aja, sekedar ta'aruf saja pada hari ini. Tak apa-apa ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi terima kasih antum sudah masuk ya. Dalam artian sudah cukup menggembirakan, tapi tadi ada 66, sekarang ada 53. Sekarang oleh Abati akan di screenshot dulu ya, tunggu dulu antum, jangan dulu hilang. Ntar, oke, Abati screenshot supaya namanya, karena absennya minggu depan akan baru mulai Abati absen. Satu screenshotnya, kemudian mana lagi sebentar, 30 lainnya. Oke, Berarti screenshot lagi. Oke. Mana ininya? Pasti ada, masih ada lagi, sebentar. Satu kali lagi. Satu kali lagi. 22 yang lainnya. Kok ini lagi ya? Oh. Oke lah, untuk sementara itu dulu ya. Baik, Anda sekalian, kita padai dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Baca kafaratul majlis, anakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.